Hai smart people, kita jumpa lagi di sesi kali ini, eee, di mana di sesi yang lalu kita sudah belajar tentang Saul ya, gitu. Nah, kali ini saya mau melanjutkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan. Minta tolong studio untuk menampilkan. Nah, 1 Samuel 16 ayat 1, "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tetapi lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita kembali ke ayat 1 Samuel 16 ayat 1. Nah, di sini dikatakan kalau Tuhan itu berfirman ya kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul?" Jadi di sini kita lihat bahwa Samuel ini sangat mengasihi Saul karena dia sampai berduka cita. Orang yang kalau kita mengasihi seseorang dan kita melihat bahwa orang itu tidak seperti ekspektasi kita, tidak seperti apa yang kita harapkan, itu akan membuat kita itu
menjadi sedih ya, yang berkepanjangan. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Samuel ini bukan cuma sekedar mengasihi yang biasa-biasa aja, tapi dia itu benar-benar sungguh-sungguh dia mengasihi Saul. Sehingga ketika Saul karena ketidaktaatannya kepada Tuhan dan akhirnya membuat Saul ini ditolak oleh Tuhan, itu membuat Samuel ini kecewa. Karena dia mempunyai pengharapan yang tinggi terhadap Saul. Dia berharap, dia berpikir bahwa Saul ini adalah raja yang tepat untuk memimpin rakyat Israel. Tetapi dalam kenyataannya itu tidak seperti itu. Sehingga di tengah-tengah itu, di tengah-tengah duka citanya Samuel, itu terselip di dalamnya bahwa dia itu sebenarnya itu sangat menyayangkan apa yang Tuhan putuskan. Mungkin saat itu dia berharap Saul ini segera bertobat sehingga Tuhan itu membatalkan apa yang sudah diputuskan dengan tetap mengokohkan tahta Saul. Tetapi pada kenyataannya Saul ini tidak bertobat gitu ya. Kita lihat bahwa dia selalu mengulangi kesalahan yang sama. Jadi nggak taat, dan akhirnya ya kedudukan raja itu lepas ya dari tangan Saul. Tetapi mungkin kita di dalam menghadapi situasi kita sehari-hari, kita pasti punya orang-orang yang kita sayangi, yang kita idolakan. Sehingga ketika kita menghadapi seseorang ini tidak sesuai ekspektasi atau mungkin kita itu kehilangan orang tersebut, itu membuat kita itu sangat sedih. Kita tidak bisa bergerak maju, kita terpuruk di dalam kesedihan kita. Nah, ketika saya mengalami kehilangan suami, dipanggil pulang oleh Tuhan, itu ada masa-masanya saya tuh terpuruk, tidak bisa bangkit ya. Ya berusaha bangkit ya, berusaha happy gitu ya, berusaha menjalani hidup. Tapi ada satu momen-momen yang membuat saya itu tetap merasa kayak kosong gitu ya. Merasa kayak sedih banget gitu, yang biasanya mesti ada suami yang dampingin kemana-mana, kita tidak pernah pisah. Jarang lah ya, jarang saya itu tidak pergi sama suami. Tapi ketika dipanggil oleh Tuhan itu, ya sempat saya itu kecewa berat sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok dipanggil pulang? Kan semestinya ke depan ini kelihatannya semakin membaik loh keadaanku sama suami, dalam hal ekonomi pun kelihatannya nantinya itu akan semakin membaik, tapi kok seakan-akan tuh dirampas gitu aja. Tetapi Tuhan maklum ketika saya mengalami kesedihan, ya Tuhan maklum. Tapi satu titik Tuhan itu tidak maklum lagi. Tuhan kirimkan melalui perkataan, melalui hambanya yang ngomong, mau sampai kapan kamu itu sedih terus gitu. Kalau istilahnya orang yang sudah dipanggil Tuhan itu tidak mungkin akan kembali lagi gitu. Satu titik di situ saya menyadari bahwa oh iya ya, kalau meskipun saya kehilangan, tapi saya tuh tidak boleh, maksudnya itu terpaku di satu tempat itu. Karena masih ada anak saya, masih ada orang-orang yang membutuhkan perhatian saya gitu ya, yang perlu untuk saya tolong gitu ya. Jadi itu sama seperti Samuel. Ketika Tuhan melihat Samuel, ya Tuhan memaklumi kalau Samuel ini sangat mengasihi Saul. Tetapi satu titik ketika Tuhan lihat ini sudah waktunya,
Tuhan ngomong sama Samuel, "Mau berapa lama lagi kamu tuh berduka cita karena Saul? Saul itu sudah kutolak." Gitu ya. Jadi nggak mungkin, istilahnya itu nggak akan mungkin berubah situasi itu. Ayo kamu bangkit, masih ada tugas yang lain yang harus kamu lakukan. Di sini Tuhan itu nyuruh Samuel gitu loh untuk, "Yuk maju satu step ke depan." Karena ketika kita berduka cita, itu rasa duka cita kita itu nggak membuat kita semakin maju, tapi kita itu akan diseret mundur ke belakang gitu ya. Tapi Tuhan nggak pernah menginginkan itu. Tuhan itu selalu menginginkan setiap kita itu untuk maju ke depan, untuk move on gitu ya. Sampai kita sendiri yang nggak mau gitu ya. Sampai kita sendiri yang mau tetap di dalam keadaan keterpurukan kita. Nah, tetapi ketika Samuel dikasih tahu, "Nih loh, kamu itu punya tugas yang baru." Sudah, masalah Saul itu sudah menjadi masa lalu. Ya, aku waktu itu sudah nyuruh kamu mengurapi, sudah mengangkat Saul sebagai raja. Tapi ketika Saul gagal, ya sudah, berhenti sampai di situ. Buat apa kamu itu harus berkesedihan, berkepanjangan gitu ya. Nggak ada gunanya. Ini loh, masih ada satu momen lagi yang harus kamu lakukan. Rakyat Israel ini masih perlu dipimpin oleh seorang raja untuk menggantikan Saul nantinya. Saat itu kita lihat bahwa ketika Tuhan menolak Saul kan masih ada jeda ya. 40 tahun ya masihan Saul ini memimpin. Tetapi di tengah-tengah kepemimpinan Saul, Tuhan itu sudah menyiapkan dulu seseorang yang menjadi pengganti Saul. Sehingga Samuel ini diutus gitu ya. Harus mengurapi. Harus dari tangan Samuel untuk mengurapi. Karena dia abdi Allah yang telah dipilih oleh Allah. Nah, kita lihat di ayat yang kedua, Samuel ketika mendapat perintah dari Tuhan, ya sudah, dia akhirnya tidak mau ada di dalam keadaan satu titik yang rasa gelo, rasa sedih, rasa mendayu-dayu karena menangisi Saul. Tapi dia mau sadar, oh iya ya, aku tidak boleh di satu step ini terus. Aku harus melangkah maju ke depan. Nah, tetapi Samuel itu menghadapi tantangan ketika akan melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika akan mengurapi seseorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Dikatakan di dalam ayat yang kedua ini, tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Nah, di sini Samuel ini dia seseorang yang jujur ya terhadap Tuhannya. Dia mau melangkah, tapi dia juga mengutarakan apa yang menjadi ketakutannya, apa yang menjadi isi hatinya. Mau aku ini melakukan, tapi ini loh Tuhan. Kalau sampai Saul dengar, aku ini nggak bisa ngurapi orang yang engkau tunjuk, malah aku ini bisa-bisa dibunuh sama Saul. Tetapi tahukah saudara, ketika Tuhan sudah menyuruh kita untuk melangkah, Tuhan sudah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan pasti bertanggung jawab sampai selesai. Nah, jadi dari peristiwa ini, meskipun Samuel menghadapi tantangan, Tuhan itu jamin gitu loh. Tuhan langsung ngomong, "Bawa lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Ini satu langkah yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan Samuel dari tindakan Saul yang
bisa membunuh dia kalau sampai dia melangkah memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya bahwa di sini Samuel melangkah, dia langsung di ayat yang ketiga itu nyuruh gitu ya. Disuruh Tuhan untuk mengundang Isai gitu ya. Dan di situ Tuhan itu akan memberitahukan apa yang harus diperbuat oleh Samuel. Dijelaskan bahwa langkah-langkahnya itu kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, pasti dan dalam kita melakukan apapun yang menjadi keinginan Tuhan, itu tidak serta-merta mulus-mulus semua. Di situ pasti ada tantangan, ada hambatan yang harus kita lalui. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang akan tuntun kita. Ibaratnya kalau saya tuh dikasih gambaran ketika kita nggak ngerti jalan gitu ya, dan kita itu nyetir mobil, ngikutin mobil di depan. Karena mobil di depan tuh teman kita ngomong ya gini, "Udah, kamu kan nggak tahu jalan, kamu ngikutin aku aja. Nanti kamu pasti sampai di tempat." Nah, di situ tuh kita itu cukup ngikutin. Jadi kita nggak usah maksudnya nggupui gitu loh. "Tuh, ini nanti belok mana ya? Belok kanan apa belok kiri?" Apa namanya? Atau lurus. Kita cukup buntutin aja di belakangnya itu. Jadi wis iring-iringan gitu ya, buntuti di belakangnya. Kadang mungkin kalau ada mobil lain yang istilahnya nyelip gitu ya, di depan kita, kita akan kebingungan gitu ya. Apalagi kalau ada beberapa mobil gitu yang nyelip-nyelip gitu, kita akan kebingungan melihat, "Waduh, mobilnya temanku itu mana ya tadi itu? Dia lewatnya belok kanan apa belok kiri? Apa belok depan?" Nah, sama juga dengan Tuhan. Mungkin ketika kita mengikuti langkah Tuhan, kan kita itu ngekor terus ya di belakangnya Tuhan ya. Tuhan yang tuntun gitu. Nanti kamu mesti gini gini. Nah, di dalam buntutin Tuhan, di dalam mengekor Tuhan itu, kita itu kadang akan kehilangan jejak gitu ya. Mungkin karena kita sibuk ketika ngikutin Tuhan itu, kita lihat-lihat kanan kiri gitu ya di sekeliling kita gitu tuh. Dan apa namanya, waduh kok bagus ya, apa namanya ini, pemandangan sebelah kiri, sebelah kanan. Dan atau ada sesuatu yang menarik perhatian kita gitu. Yang membuat kita itu kadang terus kehilangan jejaknya Tuhan. Waduh, mesti apa ya aku ini terusan? Tuhan Tuhan di mana ini? Tuhan gimana langkahnya? Aku mesti apa gitu. Tetapi ketika kita berseru-seru, kita istilahnya tetap mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan tuh akan pimpin kembali. Sehingga kita bisa ngerti ini harus bagaimana. Jadi sama dengan kalau kayak kita buntutin teman kita itu yang naik mobil kita kehilangan arah karena mobil teman kita kehilangan pandangan. Kita kan nggak tahu ya itu belok mana. Nah, kita telepon gitu, di mana mobilmu? Aku tuh kehilangan jejak." Nah, teman kita itu nanti, "Oh ya, kamu apa namanya, nanti yang dari jalan itu, yang tadi kamu kehilangan jejakku, itu kamu lurus aja, nanti aku parkir sebelah kiri apa." Kan dibimbing ya, kita jadi bisa ngikutin lagi jejaknya Tuhan. Nah, jejaknya temannya kita. Jadi sama seperti itu kita akan bisa mengikuti kembali jejak Tuhan ketika kita mau dibimbing oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, di sini Samuel itu ngikut gitu ya, apa yang dikasih tahu oleh Tuhan, langkahnya yang mesti kamu lakukan kayak gini kayak gini. Jadi Samuel itu ndak berbantah sama Tuhan, ndak mikir, "Lah Tuhan, nanti kalau kayak gini, terus kalau
Aku suruh ngundang Isai, iya kalau Isainya mau datang, kalau nggak mau datang gimana Tuhan? Kan nggak bisa ngurapin gini-gini gitu, nggak banyak perbantahan gitu loh Samuel itu. Ya sudah ngikut aja, Samuel merasa bahwa kalau Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah kasih langkah-langkahnya, ya itu pasti terjadi. Nah, ketika dilakukan di ayat yang keempat itu dikatakan bahwa Samuel itu berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan dia nyampe ke kota Bethlehem. Di situ para tua-tua yang ada di kota itu tuh gemeter gitu loh. Dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jadi Samuel ini seorang abdi Allah yang dikenal oleh orang-orang itu luar biasa gitu ya. Dipakai Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Sehingga kedatangannya itu membuat orang tuh gentar. Jadi ketika seseorang dipakai lebih, itu akan membuat gentar orang-orang yang menemuinya. Gitu ya. Ada roh takut akan Tuhan itu kalau saya dikasih tahu itu. Jadi kadang kalau saya bertemu dengan istilahnya senior pastor gitu ya, seorang hamba Tuhan gitu ya, dia dipakai Tuhan oleh luar biasa. Dan posisi saya itu, posisi hati saya itu lagi gak bener gitu ya. Tiba-tiba itu kayak takut gitu ketemu itu. Gak tahu kenapa kok bisa takut gitu. Ternyata itu adalah pengaruh karena itu ada kuasa Tuhan yang menyertai orang tersebut yang membuat hati kita itu gentar gitu ya. Sama dengan tua-tua ini dikatakan bahwa dia itu gemeter gitu ya. Ketika Samuel datang, waduh ada apa ini Samuel ini? Bawa selamat atau enggak? Atau jangan-jangan nanti dia menyuarakan misal gitu ya, wah Tuhan nggak seneng apa namanya dengan orang-orang yang ada di kota ini akan terima hukuman apa gitu-gitu. Jadi mereka ini merasa takut gitu ya. Tetapi Samuel itu menenangkan mereka bahwa ya benar apa namanya kedatangannya itu membawa selamat gitu. Samuel nggak istilahnya nggak jadi orang yang neko-neko supaya dia kelihatan lebih berwibawa, kelihatan dipakai Tuhan lebih, yang membuat segala sesuatu seakan-akan itu menjadi menakutkan gitu ya. Nah, di sini akhirnya Isai diundang, anak-anaknya yang laki-laki itu juga disuruh ngundang semua. Tetapi di situ ketika dikatakan di ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, di sini ternyata Samuel itu lagi-lagi melihat seseorang itu berdasarkan penampilannya. Awal ketika Samuel ditunjuk oleh Tuhan untuk mengurapi Saul. Salah satu hal yang membuat Samuel ini berduka cita karena dia merasa bahwa Saul ini seseorang yang luar biasa yang secara penampilan itu memang pas gitu ya kalau jadi seorang raja. Mungkin selain dari penampilannya itu mungkin dari cara bicaranya atau cara jalannya itu kelihatan elegan gitu ya. Sehingga membuat wah orang ini nih pas ini, cocok ini kalau jadi raja karena ndak ada orang lain itu yang pantas, yang lebih pantas lagi. Nah, di sini lagi-lagi Samuel itu ketika melihat Eliab itu, dia ndak berpikir bahwa ini orang yang dipilih Tuhan atau enggak ya. Tetapi dia langsung itu terbersit di dalam pikirannya bahwa sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi Samuel ini selalu melihat penampilan gitu ya. Tetapi ya itulah kadang kita.
Jadi kita itu sering melihat seseorang tuh berdasarkan penampilan. Mungkin, ketika di sekolah ada seorang teman yang kelihatannya itu, secara penampilan itu enggak kelihatannya itu enggak bagus gitu ya. Mungkin pakai kacamatanya tebel, atau penampilannya itu kurang up to date gitu ya. Kelihatan, eee, gimana ya, kuyuh gitu ya penampilannya itu, sehingga kita itu nggak nganggep dia gitu ya. Tetapi kita harus berpikir bahwa ternyata apa yang dilihat kita itu belum tentu benar loh. Kadang gitu saya dengar, apa namanya, ada teman-teman itu yang berkata atau saya mendengar itu bahwa, "Loh, orang iki dulu iku penampilannya itu gak bejaji ya." Gak bejaji itu apa ya maksudnya? Nggak kelihatan keren gitu ya, nggak kelihatan maksudnya menandakan bahwa dia itu seseorang yang luar biasa. Tapi ternyata dia itu sekarang luar biasa loh, dia itu sukses loh. Sering ya mungkin kadang kita, eee, dengar dari keluarga kita, dari teman kita, itu ada seseorang yang mengatakan, "Wah, nggak nyangka ya, padahal itu ya, kalau secara penampilan itu nggak mungkin orang ini nih bisa menjadi seseorang yang sukses, yang mungkin kalau anak Tuhan tuh yang diberkati Tuhan, dipakai luar biasa." Saya punya kesaksian bahwa, ketika seorang keponakan saya, itu di masa-masa sekolahnya dari SD, SMP, SMA, itu nilai nilai rata-ratanya itu biasa-biasa saja. Bahkan ada kecenderungan tuh beberapa nilai, beberapa mata pelajaran itu jelek gitu ya. Kalau menurut saya ya jelek ya, itu ada katanya itu menurut saudara saya itu dapat nilai 5 gitu. Kalau buat saya di zaman saya dulu itu nilai 5 itu ya sudah angka merah ya, minim itu kan 6 ya. Itu tetapi karena keponakan saya itu sekolahnya itu di sekolah internasional, sehingga yang materinya itu memang bobotnya itu berat. Sehingga di sana itu angka 5 itu masih nggak apa-apa, masih dimaklumi, itu dianggap itu sudah lumayan gitu. Jadi seperti angka 6 kalau zaman saya itu. Nah, di sini terlihat kan kelihatannya, wah prestasinya itu ya biasa-biasa aja ya di sekolah. Bahkan cenderung untuk beberapa pelajaran itu ya sangat kurang ya. Tetapi ketika dia kuliah dan dia juga waktu itu mau ya diajarin oleh papanya gitu, dikasih les privat gitu langsung sama papanya. Dia itu prestasinya itu langsung melambung tinggi ya. Mungkin dia merasa terpacu gitu, didorong oleh papanya untuk berprestasi atau apapun yang pasti yang positif ya yang dilakukan. Dia itu bisa lulus kuliah itu dengan predikat cum laude loh, nggak nyangka kan. Jadi apa yang kita pandang nggak baik, nggak berhasil, nggak sukses, itu belum tentu seperti itu. Nah, kita lihat Samuel ini kembali lagi, bahwa dia melihat Eliab itu, wah ini calon raja yang kedua ini, nantinya yang akan menggantikan Saul. Tapi apa yang kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh itu ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ukuran Tuhan tuh beda sama ukuran manusia. Kalau Tuhan melihat itu sampai ke kedalaman hati. Tetapi kalau manusia itu kebanyakannya ya cuma lihat penampilan. Kita bisa melihat seperti yang dilihat oleh Tuhan ketika kita mau menyelaraskan pikiran kita itu dengan pikiran Tuhan. Tanpa itu kita nggak bisa berpikir menurut cara pandang Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik siapa nantinya yang akan menggantikan Raja Saul. Pada akhirnya Samuel ini ketika ditegur oleh Tuhan, kamu itu kalau ngelihat itu jangan cuma ngelihat penampilan. Itu bukan yang aku lihat. Kalau aku ngelihat itu sampai ke kedalaman, sampai ke dasar hati yang paling dalam. Samuel mulai berubah cara pandangnya. Dikatakan bahwa di ayat-ayat yang berikutnya itu ya. Jadi ketika Samuel bertobat, tidak melihat manusia berdasar penampilan, itu dia bisa melihat seperti cara Tuhan melihat. Dia bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dan apa yang tidak Tuhan inginkan. Ketika di ayat-ayat yang berikutnya, Isai itu kan memanggil Abinadab gitu ya. Anaknya Isai yang kedua gitu. Suruh lewat di depan Samuel. Tapi Samuel itu langsung berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ngerti langsung Samuel ini. Jadi ketika kita nggak mau mengubah cara pandang kita seperti cara pandang Tuhan, kita nggak akan ngerti loh apa yang Tuhan inginkan, apa yang nggak Tuhan inginkan. Kita akan menjadi bingung gitu ya, menjadi rancu gitu ya. Kita berpikir, oh seperti ini yang terbaik, seperti ini yang diinginkan Tuhan. Ternyata Tuhan enggak, bukan itu. Di sini sampai Isa itu memanggil sampai ke-7 anaknya. Gitu. Tetapi lewat semua. Ini tidak dipilih Tuhan, ini tidak dipilih Tuhan. Semuanya itu tidak dipilih sama Tuhan. Gitu ya. Karena ya memang bukan mereka yang menjadi pilihan Tuhan. Sampai akhirnya di ayat yang ke-11 itu Samuel itu langsung mengatakan ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Nah, kenapa di sini itu gak dikumpulkan semua anak-anaknya? Padahal kan sudah jelas ya Samuel itu di dalam memberikan pengumuman, di dalam memberikan undangan. Itu mengundang Isai dan anak-anaknya loh. Tetapi itu pun juga bisa istilahnya itu nggak tepat yang dilakuin oleh Isai. Karena Isai memandang apa yang selama ini ingin dia pandang. Dia memandang anak-anaknya semuanya itu mempunyai kans gitu ya, apa namanya, menjadi seseorang pilihan Tuhan. Dia nggak nganggep anaknya yang bungsu itu, yaitu Daud, itu menjadi seseorang yang pantas untuk dipilih oleh Tuhan. Sehingga nggak masuk kandidat gitu ya. Dibiarin. Ya,
Daud dengan aktivitasnya tetap ngembalain kambing domba. Bahkan kalau kita lihat bahwa di, eee, ada ayat firman Tuhan, itu dikatakan bahwa ketika Goliat itu menantang pasukan Israel gitu ya, itu Daud itu datang gitu ya ke situ. Siapa ini, apa namanya, orang yang berani nantang-nantang, yang mencemooh barisan Allah yang hidup. Nah, itu sama kakak-kakaknya itu malah dimarahi Daudnya itu. "Kamu itu ngapain ke sini? Kamu itu kan harusnya ngembalain kambing domba. Aku tahu maksud jahatmu itu ke sini." Itu ada perkataannya seperti itu. Loh, malah disalah-sangkai, nggak dianggap dia. Kalau saudara-saudara yang lain, wah mereka terlihat luar biasa, terlihat hebat-hebat menjadi tentara-tentara Israel. Tetapi Daud itu apa? Cuma Tuhan itu senangnya itu memilih orang-orang yang dianggap itu ndak penting, dianggap itu ndak berarti. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kenapa toh? Tuhan itu kok senengi milih seseorang yang dianggap hina, Saul ya. Meskipun dia mempunyai perawakan yang luar biasa, yang spesial gitu, tapi dia itu diambil dari suku yang terkecil. Daud pun juga dipilih oleh Tuhan di antara saudara-saudaranya yang dianggap itu luar biasa oleh orang tuanya, yang dianggap itu berharga oleh orang tuanya. Apa? Posisi Daud ini dianggap tidak penting loh di dalam struktur keluarganya. Jadi kita itu enggak usah berkecil hati. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita ini, apa ya, aku ini enggak bisa seperti yang si A, si B itu loh, yang pinter-pinter itu loh, yang hebat-hebat itu loh. Kita itu enggak bisa, istilahnya kalau disuruh sharing firman tuh, enggak bisa yang ngupasnya itu yang dalam-dalam gitu. Seperti teman-teman yang lain, seperti hamba-hamba Tuhan si A, si B, si C. Itu pun juga yang saya alami gitu ya. Jadi ketika dikasih tugas untuk sharing firman, saya tuh merasa, aduh rasanya itu kok koyok berat ya, kok koyok nggak mampu ya. Kadang-kadang kok nggak pede gitu, sampai kelabaan gitu ya. Tuhan mesti ngomong apa ini Tuhan, apalagi kalau ada minimal waktunya gitu ya. Takut gitu, kalau sampai nggak bisa memenuhi apa yang menjadi ketentuan gitu. Tetapi satu titik ketika kita mau aja nurut dengan apa yang Tuhan mau, ya Tuhan kasih jalannya. Ya memang kita belum bisa luar biasa seperti yang orang-orang yang kita lihat. Saya belum menjadi luar biasa seperti teman-teman yang lain yang sudah expert ya di dalam sharing firman, gitu. Tetapi
saya ditegur oleh Tuhan melalui hambanya waktu itu, gini, saya ngomong gini, "Ya Pak, tapi saya tuh nggak bisa loh Pak ngupas," ya maksudnya yang dalam gitu loh seperti teman-teman yang lain. "Lah kamu masih SD kok mau kayak orang-orang yang lulusannya yang tingkatnya sudah lebih tinggi," gitu. Iya iya bener juga ya. Jadi jangan pernah berkecil hati. Ketika yang penting itu kita ketika mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, kita mau istilahnya menekuninya, mau istilahnya itu di dalam setiap langkah itu denger-dengeran sama Tuhan. Ada masanya kita itu bisa dibawa Tuhan ke tempat yang lebih tinggi yang nggak pernah kita sangka-sangka gitu ya. Kalau orang dunia pun bisa menduduki posisi yang tadinya dia dianggap nggak pantes, nggak bisa, apalagi kita anak-anak Tuhan, nggak ada yang nggak bisa. Kalau itu salah satu bagian dari rencana Tuhan. Demikian juga dengan Daud ini. Meskipun dia nggak terpandang, nggak dipandang, nggak dianggap penting gitu ya di dalam keluarganya. Tapi dia mendapat kepercayaan dari Tuhan, dia mendapatkan anugerah gitu ya dari Tuhan untuk memimpin rakyat Israel nantinya. Karena Tuhan melihat ada potensi yang luar biasa di dalam diri Daud. Dan supaya ketika potensi yang Tuhan lihat itu keluar gitu ya, bisa dimaksimalkan dan dalam penyertaan Tuhan juga dia memimpin, dia menjadi menang, dia menjadi berhasil, sukses. Itu nggak membuat Daud itu lupa diri. Itu akan membuat seharusnya itu akan membuat kita itu sadar bahwa itu bukan karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Karena siapa tahu kita ini? Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini sebenarnya itu tidak layak. Saya sendiri pun itu banyak hal itu merasa saya itu tidak layak loh. Dengan cara Tuhan mengasihi saya itu banyak hal, banyak kesalahan yang saya lakukan. Tapi saya merasa bahwa Tuhan tuh sangat-sangat mengasihi saya. Meskipun ya kadang saya tuh ketika doa ya kehilangan nggak nemu hadiratnya Tuhan karena ya istilahnya kebandelan saya karena apa. Tetapi satu titik ketika saya mau kembali sama Tuhan, ketika saya mau bertobat, ketika saya mau istilahnya berseru-seru, "Tuhan tolong aku Tuhan, aku mau dekat sama Engkau lagi. Aku mau jadi benar." Itu di situ saya merasa bahwa Tuhan itu care loh sama saya. Jadi setiap kita pasti merasakan bahwa kita itu istimewa ya di hadapan Tuhan itu. Nggak ada orang itu yang merasa dia nggak berharga di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sentuh hati kita, ketika Tuhan menyatakan hal-hal kepada kita, ketika Tuhan istilahnya melakukan hal-hal yang baik, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, kita itu akan melihat, wow, Tuhan itu kok luar biasa ya Tuhan. Aku ini seperti ini, kok kok Engkau itu tetap ya mengampuni aku ya, tetap Engkau itu mengasihi aku ya, masih peduli gitu sama aku. Jadi jangan berkecil hati, tetapi juga jangan istilahnya kita menganggap diri kita itu hebat. Karena itu tadi dari ayat itu tadi. Tuhan itu senangannya itu memilih orang-orang yang dianggap oleh dunia itu tidak berarti.
Jadi, satu hal yang harus kita pelajari, kita harus mengerti apa yang menjadi karakter Tuhan. Di situ kita tidak akan jadi kecewa, berkepanjangan sama Tuhan ketika segala sesuatu yang kita harapkan itu berbeda dengan kenyataannya. Kembali lagi di situ ketika 1 Samuel ayat 16 sampai 11 tadi, Samuel kan nanya ya sama Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Dijawab, "Oh, masih ada yang bungsu lagi mengembalakan kambing domba." Nah, Samuel ngomong, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Samuel tetap berpegang teguh apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan, "Oh, orang ini tidak dipilih, orang ini tidak dipilih." Ya dia tetap istilahnya berpegang teguh sama itu. Meskipun meskipun Isai memberikan alasan, "Oh, anakku yang bungsu ini sedang menggembalakan kambing domba." Tapi Samuel langsung bilang, "Panggil dia. Kita nggak akan duduk makan loh, kalau dia nggak datang kemari." Samuel tetap kekeh supaya apa yang Tuhan inginkan itu terjadi. Nggak banyak orang yang, eee, berani gitu ya. Mungkin ada, istilahnya orang-orang tertentu, mungkin hamba-hamba Tuhan lah istilahnya. Ketika ada seseorang yang pernah membantunya atau, pernah menolong, eee, seseorang yang berjasa lah, menaruh jasa yang luar biasa kepada hamba Tuhan itu, dan dia konseling gitu, "Aku ini sama istriku ini ngalami masalah seperti ini." Hamba Tuhan ini sebenarnya ngerti gitu loh, di mana pokok permasalahannya, di mana letak kesalahannya. Tetapi karena yang berkonsultasi itu seseorang yang pernah menaruh jasa, jadi hamba Tuhan ini nggak berani ngomong dengan apa yang seharusnya dia utarakan. Ketika mungkin mungkin dia hamba Tuhan ini menyampaikan, "Ya, kamu seharusnya lebih sabar di dalam membimbing istrimu." Mungkin ya seperti itu ya. Tetapi nanti orang yang berkonsultasi ini ngomong, "Lah gimana aku mau sabar? Istriku ini seperti ini." Ya pasti ada alasan ya, gitu ya, ketika seseorang bermasalah. Nah, di situ hamba Tuhan tersebut nggak berani neter gitu loh, nggak berani ngomong gitu ya. Apapun alasanmu, ya tapi itu kebenaran yang ada dalam firman Tuhan yang harus kamu lakukan. Kamu tuh seorang suami, kamu tuh harus bisa yang membimbing, mengarahkan istrimu. Dia nggak berani berpegang teguh gitu loh, dengan apa yang seharusnya dia suarakan. Tapi berbeda dengan Samuel ini, dia berani menyuarakan sesuatu gitu ya. Dia tekan gitu Isai, "Kita nggak akan duduk makan kalau kamu nggak manggil anakmu bungsu itu." Dan pada akhirnya Isai menurutin apa yang menjadi kemauan Samuel. Dipanggillah. Nah, di ayat yang ke-12 itu dikatakan, "Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok." Daud ini seseorang yang menarik ya, parasnya juga elok gitu loh. Lalu Tuhan berfirman,
Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Pada akhirnya Samuel menemukan seseorang yang menjadi pilihan Tuhan. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Samuel itu mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Samuel nggak ambil pusing dengan saudara-saudaranya. Yang penting Tuhan pilih orang ini, ya sudah dia lakukan ini. Nggak pakai sungkan-sungkan gitu ya. Kadang kita itu kalau di dalam bertindak itu sungkan ya, apa namanya. Nanti, wah kalau suruh ngelakuin sesuatu gitu, wah nanti ya nggak enak sama yang ini. Misal gitu. Istilahnya Tuhan pilih nih, ada beberapa gitu ya kandidat gitu ya, pengurus gereja gitu ya. Tapi Tuhan pilih seseorang yang kelihatannya itu nggak masuk kriteria gitu. Lalu pimpinannya ini, aduh ya nggak enak ya kalau milih orang ini. Dia kan nggak nggak disukai banyak orang. Nanti gimana kalau dia yang mimpin? Nanti kalau sampai terjadi gap di dalam gereja, di dalam komunitas, karena memilih orang ini, kan ya jadinya gak karuan-karuan. Tapi Samuel di sini gak, dia tetap kok ngurapin Daud di tengah saudara-saudaranya. Dia nggak ngambil pusing gitu ya. Kemudian ditulis sejak hari itu, sejak Daud diurapi, dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Samuel selesai melakukan tugasnya, dia melanjutkan apa yang menjadi aktivitas berikutnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa setelah Daud ini diurapi, Roh Tuhan itu berkuasa. Jadi ketika seseorang diurapi oleh Tuhan, itu ada roh keperkasaan di dalam dirinya. Jadi itu pula yang membuat Daud itu menjadi seseorang yang berani ya untuk bertindak, untuk membela Tuhan. Bahkan meskipun dia kecil perawakannya itu, tapi dia itu berani loh nantang Goliat. Salah satunya itu karena ada Roh Tuhan. Jadi ketika seseorang melakukan hal yang benar, memberikan dirinya itu untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk membiarkan ada Roh Tuhan tinggal di dalamnya. Itu dia menjadi seseorang yang berbeda, yang luar biasa. Orang yang tadinya mungkin penakut, itu bisa jadi seseorang yang pemberani. Orang yang tadinya pelit, itu bisa jadi seseorang yang murah hati. Yang tadinya sukanya marah-marah, dia pemarah. Tetapi lambat laun dia akan menjadi seseorang yang mulai sabar, mulai bisa mengerti di dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Nggak asal emosi. Jadi di sini ketika kita belajar dari ayat-ayat di dalam 1 Samuel ayat yang ke-16 ini. Saat kita ada di dalam posisi apapun, mungkin kejatuhan kita
keterpurukan kita, kehilangan akan pasangan, kekayaan, jabatan, atau apapun, itu ndak boleh membuat kita itu stuck di tempat. Ndak boleh membuat kita itu diseret mundur ke belakang. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Samuel. Yang mau Tuhan katakan itu, kejatuhan satu orang itu tidak boleh menghambat langkah kita ke depan. Apalagi kalau itu ada hubungannya dengan rencana Tuhan. Jadi kita harus terus maju gitu ya, untuk melangkah. Karena kita itu dibutuhkan gitu ya. Kalau kita mau ya, kalau kita mau. Samuel mau. Ketika Tuhan membutuhkan Samuel. Sebenarnya kalau boleh saya katakan, itu adalah anugerah Tuhan buat Samuel gitu ya. Kalau dia sampai dipakai gitu ya. Kalau dia sampai dipilih yang seseorang yang harus gitu ya, mengurapi gitu ya, calon raja. Ketika Samuel mau, dia akan memasuki tingkatan yang lebih tinggi. Tetapi kalau dia tidak mau, ya dia akan terpuruk stuck di satu sisi itu aja yang lambat laun akan memberikan dampak kehancuran buat kehidupannya. Saya rasa teman-teman bisa mengerti, bisa mengambil pelajaran demi pelajaran. Nah, saya sendiri pun juga belajar ketika Tuhan suruh saya untuk melakukan sesuatu, bahkan saat ini pun ketika saya mendapatkan kesempatan untuk sharing, karena saya tahu bahwa Tuhan itu mau pakai saya untuk orang-orang yang membutuhkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan orang tersebut melalui saya. Jadi ketika Tuhan pilih kita, itu kita tidak bisa ngomong, orang lain aja. Orang lain lebih pinter, orang lain lebih berhasil, orang lain lebih bisa ngertiin, bisa luar biasa, sukses. Tidak bisa, karena ya kita yang harus nyampein. Jadi jangan pernah istilahnya itu berkelit lagi ya. Jangan pernah menghindar lagi untuk apa yang seharusnya kita lakukan karena alasan-alasan kita. Karena kita memegang apa yang seharusnya harus kita lepaskan. Jadi mulailah maju setapak ke depan. Nanti maju lagi setapak ke depan. Pada akhirnya nanti kita akan lihat, oh aku sudah ada di tempat ini ya ternyata ya. Aku lebih maju ya daripada kemarin. Aku bisa menjadi berkat lebih buat orang lebih banyak lagi ya. Sehingga Tuhan itu bisa memakai kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi yuk bangkit yuk. Jangan terus-terusan menangisi apa yang nggak perlu ditangisi. Oke teman-teman, itu dulu yang saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan kali ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam konten yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.